Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Mile dengan nomor induk mahasiswa 921421142. Kelas Akuntansi F semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kewarganegaraan, materi mata kuliah kewarganegaraan guna untuk memenuhi ujian akhir semester 1 yang saya rangkum dalam satu video dengan dosen pengampu Bapak Roni Lukum, SPD MSc. Baik, materi pertama yaitu Pancasila dan kewarganegaraan. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itu Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstitut yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada awal era reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran 4P4 yang syarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi Republik Indonesia antara lain yaitu negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik atau Pancasila dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan. Lebih lanjut, Pancasila tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas, atau jajaran tentang pengertian dasar. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media massa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terbesar terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila disebut sebagai filosofis Grundslag atau dasar filsafat negara, dan Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila sebagai Weltanschauung artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepas dengan istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Lalu di Indonesia ada beberapa jenis asas kewarganegaraan yang terkandung dalam undang-undang yaitu yang pertama asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis. Asas ini yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan negara tempat kelahiran. Jadi yang menentukan itu berdasarkan keturunan, bukan negara tempat kelahiran. Asas ius soli. Ini merupakan asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Asas kewarganegaraan tunggal ini adalah yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Kemudian asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Baik, materi kedua yaitu tentang identitas nasional. Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibandingkan bangsa lain, yaitu keramahannya dan sopan santun. Keramahan itu dapat dilihat dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Contohnya, orang yang datang dianggap sebagai tamu yang harus dihormati, sehingga banyak kalangan bangsa lain yang datang ke Indonesia merasa nyaman dan bahagia jika datang ke Indonesia. Bangsa Indonesia juga bangsa yang agraris. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Secara umum, sistem kemasyarakatan di Indonesia, sistem kemasyarakat di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem paguyuban atau masyarakat sosial, di mana ini suatu sistem kekerabatan masyarakat memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kelompok etnisnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas, sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Identitas nasional ini memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional ini digunakan sebagai merek untuk mempersatukan keberagaman Indonesia sebagai pembeda dengan bangsa lain. Sebagai landasan negara yang berarti identitas nasional digunakan sebagai panduan pemersatu dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Selain itu, identitas nasional digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Dan yang terakhir, sebagai identitas bangsa. Paling penting dari identitas nasional adalah identitas atau jati diri suatu negara, di mana dengan adanya identitas nasional bisa membuat suatu negara lebih menonjol dibandingkan dengan negara lain. Hal ini tentunya menjadi satu ciri khas tertentu akan sebuah negara dengan adanya identitas nasional tersebut.
Jadi kesimpulannya bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan seperti Indonesia, di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, lanjut materi ketiga, yaitu negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi itu memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara yang membuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan satu kesatuan utuh dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi juga pada dasarnya melaksanakan dasar negara. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Sedangkan konstitusi adalah ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Kata konstitusi berarti pembentukan, yang berasal dari bahasa Prancis yaitu konstitur. Belanda menggunakan istilah grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar atau grond dari segala hukum bentuk organisasi yang pada umumnya berbentuk naskah yang sering disebut dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Unsur-unsur atau bagian-bagian dari negara yaitu yang pertama ada masyarakat atau rakyat sebagai individu yang mendiami dan berstatus sebagai warga di suatu negara. Kedua yaitu wilayah atau biasa disebut teritorial sebagai tempat atau wilayah negara berdiri. Ketiga bentuk pemerintahan sebagai penguasa di pihak yang memegang kekuasaan atas tanggung jawab keberlangsungan hidup warga negara. Keempat, pengakuan dari negara lain sebagai bukti bahwa negara tersebut terbentuk dan berdiri secara resmi dan legal. Sedangkan unsur-unsur dari konstitusi sendiri itu meliputi ketentuan dan struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. Kedua, tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Ketiga, jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Sifat-sifat dari negara sendiri yaitu bersifat memaksa, yang artinya negara memiliki hak dan wewenang untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuat untuk ditaati oleh warganya. Kedua, bersifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau wewenang negara untuk mengelola suatu tindakan tanpa adanya hak atau wewenang yang sama dari pihak lain. Negara memiliki hak monopoli untuk menentukan tujuan dari sebuah masyarakat. Di Indonesia misalnya, tujuan dari masyarakat itu misalnya sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai konsekuensinya negara berhak melarang berkembangnya faham atau aliran-aliran yang dianggap mengganggu pencapaian tujuan yang dimaksudkan. Ketiga, bersifat mencakup semua. Maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Dalam kehidupan bernegara, konstitusi memiliki peranan untuk memberikan landasan
dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Baik, materi keempat yaitu tentang hubungan negara dan warga negara. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan antara warga negara dengan negara terwujud dalam identitas, partisipasi, dan aneka bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Begitu juga sebaliknya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dalam hal ini dapat dilihat bahwa hubungan antara negara dan warga negaranya memiliki relevansi dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, negara yang berkewajiban dalam memenuhi hak-hak warga negaranya tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa dukungan dari warganya. Dukungan yang dimaksud ini adalah adanya bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kewajiban sebagai warga negara dalam pemenuhan hak warga negaranya haruslah sejalan dengan pelaksanaan kewajibannya. Contohnya, warga negara harus menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah negara. Diketahui bahwa tidak ada pasal yang berbicara khusus tentang hak negara. Kewajiban negara berjumlah 16 ayat, hak warga negara berjumlah 25 ayat, kewajiban warga negara berjumlah 6 ayat. Dalam undang-undang tidak menyebutkan hak negara, namun apakah dalam kenyataannya memang demikian? Tentu saja tidak. Jadi memincam dari teori keadilan Aristoteles, maka ada keadilan yang diistilahkan sebagai keadilan legalis, yaitu keharusan warga negara untuk taat kepada negara. Keharusan itulah yang menjadi hak negara. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan legalis ini yang selalu mengiringi langkah warga negara, mulai dari kewajiban membayar IMB, listrik, PBB, memiliki SIM pajak kendaraan bermotor, mentaati peraturan lalu lintas, dan lain-lain. Pelaksanaan dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila dalam pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik dalam negeri maupun luar negeri. Baik, materi kelima yaitu demokrasi Indonesia. Jadi kekuatan Indonesia dengan adanya demokrasi, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut sejak pertama kali menyatakan kedaulatan sebagai sebuah bangsa. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi ke dalam 4 masa, ditinjau dari sudut perkembangannya dimulai dari masa demokrasi konstitusional dengan sistem parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila oleh periode Soeharto, hingga masa reformasi. Tahapan perkembangan demokrasi di Indonesia menampilkan gerak perkembangan
perkembangan ke arah penyempurnaan demokrasi itu sendiri. Hal ini merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Pengalaman perkembangan menandakan gerak perbaikan dari masa ke masa menuju demokrasi sejati yang benar-benar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ini menandakan bahwa bangsa Indonesia terus berupaya menemukan demokrasi yang benar-benar khas Indonesia. Demokrasi juga memiliki kelemahan memasuki periode reformasi. Realitas politik menampilkan gambaran bahwa kontestasi atau rivalitas politik dalam perebutan kekuasaan mudah sekali memecah masyarakat Indonesia ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Kenyataan ini mengancam keutuhan Indonesia sebagai satu bangsa. Peristiwa perdebatan undang-undang pilkada dari pilkada langsung ke tidak langsung karena pengaruh kontestasi atau rivalitas politik Pilpres 2014 merupakan contoh nyata betapa tak berdayanya sistem politik kita menghadapi kepentingan tertentu. Perkembangan demokrasi dinilai sebagai gerak maju menuju kesempurnaan, ternyata dapat menjadi bumerang yang mengancam keutuhan NKRI. Dalam peluang melihat gerak perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa, saya optimis bahwa Indonesia akan mencapai tahap ideal berdemokrasi. Dinamika yang terjadi dari waktu ke waktu akan terus mendewasakan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Yang perlu diusahakan ialah pendidikan karakter bangsa Indonesia atau sebuah revolusi mental besar-besaran. Sebab sistem demokrasi yang baik dapat terwujud apabila manusia atau masyarakatnya juga baik. Tantangan yang terbesar demokrasi di Indonesia yaitu rivalitas politik berlebihan mengatasnamakan SARA, ketika agama, suku, ras, kelompok, dan golongan dijadikan dasar dari rivalitas menyembunyikan kepentingan yang sesungguhnya, maka demokrasi yang sejati sulit diwujudkan. Indonesia sampai hari ini masih terkotak-kotak berdasarkan SARA, belum ada kesadaran umum sebagai suatu bangsa. Hal ini nampak dari menjamurnya ormas mengatasnamakan agama tertentu yang justru mengganggu ketertiban umum. Baik, materi ke-6 yaitu tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenang terikat oleh hukum yang berlaku. Ya, ciri-ciri yang melekat pada negara hukum: yang pertama, HAM terjamin pada undang-undang. Kedua, supremasi hukum. Ketiga, pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepentingan umum. Kesamaan kedudukan di depan hukum. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Keenam, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Ketujuh, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional yang tampil dalam praktiknya, mencairkan kebekuan dogmatika. Suatu negara hukum tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga negara demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dalam kehidupan demokratis. Materi ketujuh yaitu wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya seperti implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yang pertama yaitu menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa, keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri, dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Kedua, pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. Pengembangan sikap pluralisme dan hak untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Yang sementara itu tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi wawasan Nusantara di era modern diantaranya yang pertama kesadaran warga negara tentunya. Yang kedua, pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan. Perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik dan memerangi keterbelakaan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek, peningkatan kualitas SDM, pemberantasan KKN, transparan dan pemeliharaan persatuan. Perkembangan pesat teknologi. Perkembangan pesat teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Materi ke-8 yaitu ketahanan nasional Indonesia sebagai suatu kondisi. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketaguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar. Yang mengancam ketahanan nasional menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Ketahanan nasional harus dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan masyarakat semakin terjamin. Ancaman terhadap ketahanan nasional pasti akan selalu
akan selalu datang menghampiri dan selalu berubah-ubah. Ancaman itu tidak harus dalam agresi militer dari negara lain, tetapi juga bisa berbentuk bencana alam, konflik antar etnis atau agama, penggunaan narkoba dan lain sebagainya. Maka dari itu sangat penting kita untuk terus memahami konsep ketahanan nasional, membina dan mengembangkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional Indonesia mengalami tantangan baik dari internal maupun eksternal. Tantangan saat ini adalah pandemi corona atau virus disease 19 atau COVID-19. Sementara di sisi lain COVID-19 tidak hanya memunculkan ancaman kesehatan masyarakat dan ekonomi, namun juga ketahanan pangan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.